teriak-teriak histeris, menangis ya. Ada yang bahasa roh rame-rame ya. Ya pokoknya itu hingar-bingar tak karu-karuan saudara. Dan itu bagi saya kekacauan ya. Ya ini orang nggak tahu Alkitab, kayaknya nggak baca Alkitab ini. Si Muriwali ini sepertinya mau jadi Tuhan supaya Tuhan itu sopan sama dia. Si Muriwali ini sepertinya mau jadi Tuhan supaya Tuhan itu sopan sama dia. Mana nih Puan Semunyuk nih yang songong kemarin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, jumpa kembali di Al-Ayyubi Channel. Kali ini saya angkat videonya Pendeta Risuli Lubis ya, yang saling kritik nih kayaknya. Pendeta MYM mengkritik aliran-aliran tertentu, dan Pendeta MYM juga dikritik oleh Pendeta Risuli Lubis. Dan sepertinya kata Pendeta Risuli Lubis loh ya, sepertinya Muriwali Yanto Matalu ini mau jadi Tuhan katanya. Ya mungkin menurut Pendeta Risuli Lubis ini, di mata Pendeta MYM itu nggak ada yang benar gitu ya. Mungkin loh ya, mungkin seperti itu teman-teman ya. Saling sikat, saling sikut, dan saling menanggapi. Dan Pendeta Risuli Lubis di video ini teman-teman ya mengakui bahwa ibadah di dalam Islam, tata cara ibadah di dalam Islam itu lebih sopan, lebih tertib katanya teman-teman ya. Baik, seperti apa videonya? Langsung kita simak. Ya, jadi jangan larang orang yang berkata-kata dalam bahasa roh. Kenapa si Muriwali ini melarang orang berkata-kata dalam bahasa roh dan menghakimi bahwa itu adalah bahasa roh yang nggak jelas, nggak benar? Nah ini kan udah keliru ini. Ini kan asumsi lagi karena dia nggak mengalami. Bagaimana sih orang yang nggak mengalami? Susah ya. Dulu juga saya begitu, saya bilang ini apa ini gereja ini? Apalagi kan saya dari Islam. Gereja ini kok begini menyembah Tuhan. Oke. Pendeta Risuli Lubis mengaku dari Islam ya, mengaku sebagai seorang murtad. Nanti kita cek teman-teman, kita lanjutkan dulu. Nggak sopan lah, tepuk tangan lah, iya kan? Joget-joget lah, nyanyi-nyanyi nggak sopan. Kalau mau bicara tertib dan sopan, Muriwali, yang tertib dan sopan itu ya Islam itu. Masuk Islam lah kau, biar lebih tertib, lebih sopan. Itu loh. Kalau mau sopan, kalau mau tertib, ya di Islam saja. Ya artinya di sini Pendeta Risuli Lubis mengakui bahwa tata cara ibadahnya umat Islam itu lebih sopan, lebih tertib dibandingkan tata cara ibadah di keyakinan mereka tentunya ya. Ini pernyataan yang blunder menurut saya dari Pendeta Risuli Lubis. Dan Pendeta Risuli Lubis meminta agar supaya Pendeta MYM masuk Islam saja kalau mau sopan, kalau mau tertib katanya. Aduh, semakin kesini semakin seru teman-teman di antara mereka ya. Jadi kita jangan membatasi karya Roh Kudus. Jangan. Iya. Nah, coba selanjutnya ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang sopan dan teratur. Segala sesuatu. Nah, ini dia sudah sangat-sangat keliru. Tuhan kita Tuhan yang sopan dan teratur. Tuhan itu mau sopan sama siapa? Ini aja ngomongnya udah ngawur dia. Tuhan sopan sama siapa? Si Muriwali ini sepertinya mau jadi Tuhan supaya Tuhan itu sopan sama dia. Ini kalimatnya aja, kata-katanya udah keliru ini. Ya. Ya Tuhan itu sopan. Tuhan mau sopan sama siapa? Oke lah, saya sebenarnya tahu apa yang dia maksudkan. Ya. Sesuatu yang kacau tidak mungkin berasal dari Tuhan. Segala sesuatu yang tertib, yang sopan, yang baik, yang teratur, yang berbobot, yang mulia. Jadi yang tertib, yang teratur, yang sopan, yang berbobot, ya itu yang dari Tuhan ya. Jadi dianggapnya ini ibadah yang tadi
ibadah karismatik yang tadi itu ibadah yang kacau karena dia menggunakan atau mencomot ayat 40 dari 1 Korintus 14. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan. Sopan di sini jangan kita artikan sopan menurut manusiawi. Sopan di sini artinya dalam pandangan Tuhan, ya itu nggak ada masalah. Tuhan senang orang menyembah dia, haleluya, 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 oh glory, 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 terus bahasa-bahasa roh. Tuhan senang. Jadi kadang ya seorang bapak aja itu dengan bapak yang lain berbeda dalam memahami definisi sopan. Ada di keluarga-keluarga tertentu yang manggil bapaknya itu biasa aja namanya. Seperti istri manggil suami selalu panggil nama kalau di luar negeri sana di Amerika. Tapi kalau di kalangan orang Batak itu nggak sopan. Itu harus dipanggil bapaknya anaknya. Anak yang pertama itu misalnya anak saya kan Daniel. Tapi kalau di luar negeri kan di kalangan orang Batak gitu nggak sopan. Jadi menurut aturan dia gitu loh. Dan teratur, tertib. Teratur itu seperti apa? Teratur baris berbaris di Indonesia dengan teratur baris berbaris di Malaysia mungkin yang lain juga mungkin ada sedikit berbeda suku. Jadi Roh Kudus itu membawa. Nah, coba selanjutnya ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang sopan dan teratur. Segala sesuatu. Nah, ini dia sudah sangat-sangat keliru. Tuhan kita Tuhan yang sopan dan teratur. Tuhan itu mau sopan sama siapa? Ini aja ngomongnya udah ngawur dia. Tuhan sopan sama siapa? Si Muriwali ini sepertinya mau jadi Tuhan supaya Tuhan itu sopan sama dia. Ini pernyataan yang kuceluk nih teman-teman ya. Si Muriwali ini sepertinya mau jadi Tuhan agar supaya Tuhan sopan sama dia katanya. Ya begitulah mereka teman-teman ya. Tidak kompak ya. Tapi yang ingin saya soroti bukan masalah MYM atau Pendeta Rizuli Lubis saling menanggapi, tidak. Tapi saya ingin inilah lebih menyoroti pengakuan dari Pendeta Rizuli Lubis yang mengatakan bahwa saya dulu Islam katanya, artinya murtadin. Nah sekarang kita cek faktanya teman-teman. Bener ndak Pendeta Rizuli Lubis ini ngomong jujur? Bener ndak Pendeta Rizuli Lubis ini adalah seorang murtadin? Atau Pendeta Rizuli Lubis ini mantan maling? Aduh, ya kita cek faktanya ya di sini teman-teman. Jadi waktu saya di Islam itu sebagai orang Muslim, ya pasti saya sholat ya, walaupun ada waktu-waktu tertentu yang ketinggalan, yang tidak dilakukan ya. Waktu jam tertentu mungkin ada lalai. Tapi intinya saya tahu persis sholat itu seperti apa ya. Jadi yang pertama yang harus diketahui sebelum sholat itu wudhu dulu ya. Wudhu ya. Itu mulai dari tangan, dari kaki, kepala. Teman-teman sebelum sholat di dalam Islam itu harus berwudhu dulu. Dimulai dari tangan, lalu kaki. Nah itu wudhunya. Aduh, ini yang ngaku-ngaku sebagai seorang murtadin teman-teman ya. Kuceluk nggak? Kuceluk nih pendeta ya. Saya ada video pendeta ini yang mengatakan bahwa dia ini dulu maling motor teman-teman. Ya mantan maling ceritanya. Oke kita ulang, kita cek. Itu mulai dari tangan, dari kaki, kepala, semualah ya, tiga kali, kuping kiri, kuping kanan, semualah ya. Oke, stop ya. Meskipun video ini saya ambil cuma persekian detik gitu ya, tapi video ini cukup membuktikan bahwa Pendeta Rizuli Lubis ini tukang ngibul. Masa wudhu dari tangan langsung ke kaki? Aduh kan ketahuan teman-teman ya. Terlihat jelas pengakuan Rizuli Lubis di sini bahwa pendeta ini ya dulunya bukan muslim ya,
bukan mantan muslim nih teman-teman. Kalau mantan maling iya. Ya cukup ya teman-teman ya. Di sini Pendeta Risuli Lubis mengaku sebagai mantan Islam, di sini juga mengaku sebagai mantan Islam, tapi cara berwudu saja nggak tahu, dan dapat dipastikan Pendeta Risuli Lubis ini tukang bohong, tukang dusta teman-teman. Kenapa? Ya karena wudunya kocak ya. Oke, cukup gitu aja teman-teman. Semoga bermanfaat meskipun kurang bermanfaat. Mohon maaf apabila ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.